3. Halo Sobat IE. Kembali lagi di podcast Ilmu Ekonomi by Himiespa episode 18. Aku Ayi dan di sini aku bersama Aku Nadia yang dari IE 25 juga. Dan di episode kali ini tuh kita spesial banget karena kita bakal ngobrol soal sesuatu yang relevan banget nih, Hi. Kayak kalau sekarang ini. Nah, jadi terutama juga buat kalian para Gamadi 26 yang baru aja keterima di IE. Oh, sebelum mulai nih kita say welcome-nya pakai tagline dulu gak sih? Ya. Asik. 1, 2, 3. Welcome to Podi. podcast ekonomi. Podi ngobrol ekonomi. Podi bareng Nadia Ayi. Yeay. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah All about ilmu ekonomi UGM. Yeay. Nah, jadi tapi kita kedatangan ini nggak sih narasumber paling Super keren. gacor Super se-IE keren, 25 iya. buat ngebahas all about ilmu ekonomi. Boleh dong kayak kenalan biar lebih deket kayak penonton, kayak asalnya dari mana, lulusnya jalur apa, terus IE tuh pilihan pertama atau bukan sih sebenarnya gitu. Waduh, ketawa karir gitu sih. Agak menjauh. Oke. Jadi kenalin, aku Nevan dari Purwokerto. Iya bener banget, kota Ngapak. Terus kemudian juga aku lulus ke IE itu dari jalur SNBP. Dan aku milih IE itu pilihan pertama teman-teman. Keren. Oke, kalau aku, halo teman-teman, kenalin aku Leon, aku lulus IE melalui jalur SNBP, asal kota aku dari kota Semarang. Dengan skor berapa tuh Leon? Adalah 740-an. Master UTBK. Nah, langsung aja gak sih kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Oke, jadi pertanyaan pertama buat kalian. Dulu waktu pertama kali keterima atau pertama kali tahu tentang IE UGM tuh ekspektasi kalian kayak gimana sih? Dan setelah masuk realitanya sesuai nggak kira-kira? Oke, kalau dari aku sendiri, buat ekspektasi sebelum aku mulai masuk ke IE itu karena namanya aja soshum ya, itu ya harusnya sosial dan humaniora, tapi ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Kalau di FEB, terutama di ilmu ekonomi itu kita bakal banyak banget hitung-hitungan, kita matematika dapat 2 kali, kemudian juga dapat ekonometrika dan matkul-matkul penunjang lainnya yang itu lebih ke analisis kuantitatif gitu teman-teman. Kalau dari aku sendiri sih, ekspektasi awalnya tuh IE diisi sama orang yang bener-bener ambis, yang 24/7, kayak belajarnya tuh literally di Senin sampai Minggu, ketemu Senin lagi. Tapi ternyata enggak kok teman-teman, ada beberapa yang teman-teman kita juga masih tahap belajar, jadi kita nggak merasa left out. Itu berarti kamu puas nggak dengan realita yang ada gitu? Maksudnya enggak ya? Semalas-malasnya aku ada yang lebih malas lagi. Iya. Enggak sih, aku bikinnya kayak semua orang tuh berambisi untuk berjalan cepat, berlari cepat. Jadi kayak untuk aku yang masih intinya baru memulai gitu, kayak tidak merasa ketinggalan dengan teman-teman yang emang pace-nya cepat gitu. Berarti bersyukur ya. Bersyukur ada teman yang memang lagi berjuang dengan pace yang sama. Oke. Tapi itu bener banget gak sih? Kayak Bener. Aku juga ngerasa iya. gitu. Tapi yang paling kaget tuh kayak sama apa di realitanya tuh yang ngagetin deh. Nah, kayak misalkan ekspektasinya tuh matkulnya kayaknya gampang deh gitu. Oh enggak. Kayak ekpeng tuh kayak ini ekonomi pengantar, kan namanya pengantar gitu ya. Dulu aku mikir matek 1, statistika 1, ekpem 1, pokoknya semua matkul di semester 1 tuh kayak kata orang gampang, masih kayak matkul SMA, mata pelajaran SMA gitu. Terus kayak waktu pas kemarin aku udah jalin, mana SMA-nya gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri kayak mikirnya tuh kayak, wow, kuliah cuma 2 jam ya, wah santai banget. Santai banget cuma 2 jam nih. 3 SKS, ternyata setelah dialami kok duar. Gimana tuh rasanya waktu 2 jam selesai 2 minggu. Kayaknya mending kita 12 jam di sekolah ya. Setuju banget. Jujur iya, jujur. Lo berarti gimana nih maba-maba yang 26 udah pada takut, udah cukup takut nih kayaknya. Tapi kayak ada tips gitu. Tapi pasti ada sih hal yang membuat kalian encourage, buat kalian semangat. Jadi tenang ya maba 26, IE 26. Kayak nggak soror itu kok yang Ya. kaget doang kali ya, tapi Kaget nggak, doang. tapi abis itu udah bisa adaptasi lagi. Betul. Tenang aja guys, yang UTBK bisa UTBK lagi.
masih seru kok, ada pionir, Iya. kita Iya. ketemu Nyambi, itu Oh, junior, iya, seru Simfoni. banget. Simfoni, Iya. temen-temennya juga seru-seru semua, kayak humble gitu lah, seru kok. Nah, kalau dosen-dosennya? Humble. Humble banget, apalagi Pak. Bener-bener. Aku bahkan dengar dari anak-anak mene atau akun gitu, maksudnya kayak kita bandingin sama anak FEB yang lain ya. Katanya tuh dosen IE tuh kayak paling baik gitu guys, jujur. Setuju. Ya. Iya sih, tapi iya tau. Iya, emang iya benar-benar setuju. Kalau itu setuju banget. Oke, kalau gitu kira-kira biar maba-maba nih nggak pada kaget gitu ya. Apa sih kira-kira yang kalian tuh nyesel harusnya disiapin gitu dari jauh-jauh hari sebelum masuk IE bahkan gitu. Kalau aku, kita kalau misalkan SNBP ya, itu kan kita libur kayak Hmm. kosong selama 5 bulan. Nah, selama di rentang 5 bulan itu, menurut aku kayak lebih banyak prepare buat nyicil dulu, kayak kita bakalan belajar apa aja sih selama di IE, terus kayak nyiapin matkul-matkulnya, ya basic-basicnya aja sih, kayak recall-recall dari mata pelajaran SMA juga nggak apa-apa gitu, masih relevan. Kalau dari aku sendiri sih mungkin untuk camaba ya, mungkin lebih ke bedah kurikulum aja, isinya kurikulumnya di apa, jangan cuma baca dulu. Jadi Jujur iya. Karena Benar. nanti buat yang camaba mungkin bisa tanya-tanya ke cutting, karena jujur cutting ini welcome banget teman-teman. Ya. Banget. Nah, Cari apalagi siapa? Kita. Tapi sekalian mumpung nih, gimana kalau kalian ngebedah kurikulum IE yang udah kita pelajarin selama ini versi kalian guys? Gimana? Iya, Kalau aku benar. ya, Mm-mm. hapus ekonometrika. Enggak dong, Oh. Bercanda ya guys, bercanda ya. Gimana nih kayak matkul apa yang paling challenging gitu? Selama 2 semester ini ya. Sama 2 semester ini deh, matkul apa yang paling challenging? Matematika 2. Matematika 2 sih gitu. Kalau gitu yang paling ini deh, paling easy lah. Easy. Enggak boleh Kecil. gampang dong. Gak ada yang gampang sih, menurut aku semuanya juga menantang nih, sih. Menantang banget. Wih, nakut-nakutin maba nih, kak nggak boleh gitu dong. Apa ya kira-kira? Oh. Boleh ngomong agama Islam? Nah, iya. Bahasa Indonesia juga masih gampang. Oke, iya, bener sih. Jadi Penulisan akademik, Bener, komunikasi bener. publik. ternyata walaupun banyak hitung-hitungannya tuh IE ada bagian Tetap asik loh. tetap asik, Iya. itu banyak iya, itu matkul bagian yang sosumnya banget gitu lah ya. Oh. Iya, bener guys. Tapi kayak menurut kalian nih, kalau emang nggak bukan ini ya, kayak nggak minat sama matematika, bakal survive nggak sih di IE? Waktu SMA pasti banyak kan yang dia tuh suka ekonomi, tapi nggak jago-jago banget matematika. Iya. Apalagi kalau yang dari SMA-nya tuh IPS, kan nggak ada matematika lanjutan kan, matematika wajib doang. Jadi kayaknya malah rata-rata orang masuk IPS tuh karena aku nggak mau ngitung gitu. Oh iya bener-bener. Kalau buat aku sih sebenarnya itu kalau dibilang bisa. Cuman kalau dibilang gampang, enggak. Oh. Gitu. Asal mau belajar ya. Setuju. Jadi kayak emang challenging, cuman dibilang kemustahilan pun juga enggak. Paling kayak kita di matematika 1 kan ada ada apa tuh namanya, materi inverse, materi apa, logaritma, apa integral. Nah, Itu terus kalkulus kalkulus bener, kalkulus itu kan kayak ada yang kalau misalkan SMA-nya itu IPS tuh nggak dapat gitu. Kalau misalkan dari teman-teman mau buat belajar serius selama semester 1 itu, ya menurut aku masih bisa survive sih, walaupun banget. emang itu nggak gampang. Oke, ini mungkin bagian yang paling ditunggu-tunggu. Tadi kan kita udah ngomongin ekspektasi sama realita ya. Ada nggak ya kalau misalnya yang kayak bener-bener shocking banget, jadi culture shock, nggak cuma dari kurikulum dan pelajarannya aja, tapi juga culture-nya gitu, kayak kalian, kok di sini ternyata begini ya, tapi kalau di fakultas lain tuh enggak ya, gitu. Kalau dari aku sendiri, hal yang shock tuh tentang fakultas event dan bazar. Jadi kayak orang-orang sibuk banget kepanitiaannya saking banyak. Wah, iya, iya, bener-bener. Satu orang bisa megang 2 kepanitiaan dalam satu waktu yang sama gitu loh, kayak Bahkan bisa wow. 4 loh, Wah. kayak Kayak siapa ya? Pas banget, langsung kita tanya aja langsung pertanyaan berikutnya. Nah, gimana nih Kak Nevan, kehidupannya di IE yang memusingkan ini, tapi sambil panitia dan juga organisasi. ya Bisa. tentunya ya ini sih bagi waktu, prioritas gitu kan. Kayak sebenarnya kalau misalkan mau jujur-jujuran, aku juga login tuh paling kayak mendekat di apa sih, UAS, UTS. Ya. Tapi tetap aku bisa nyicil tugas dan sebagainya itu kalau malam. Gitu ya teman-teman. That's why you are Nah, classmates. betul. Nah, terus kayak aku juga ikut organisasi kan, kayak BEM, IMI, terus
juga aku ikut panitia di luar fakultas. Coba sebutin dong. Oke, disebutin ya. Ya, sebutin dong. Tarik nih. Aduh. Oke, mulai satu. Satu, aku Departemen Eksternal di BESPA. Ya, Dua, dua. Departemen Sosial Masyarakat BEM FEB UGM. Ya. Tiga. Co-fasilitator pionir Gajah Mada Oh, 2020. lanjut, Pak. Ya udah nggak sih? Kepanitiaan. Kalau kepanitiaannya aku di Public Relation Economic Essay Competition. Oke, lima. lanjut lagi 5. Udah yang masih berjalan ya. Yang Udah. masih sekarang yang masih berjalan tuh 4. yang Yang berjalan. udah dijalani Yang udah dijalin ada banyak banget. Ada Wow. MSCD, ada EBCC, ada Hookfest dan sebagainya. Waduh. Ya, Keren. Siap. Justru itu membuktikan ya guys bahwa kita walaupun di IE, walaupun kayak iya, walaupun kelihatannya mata kuliahnya mengerikan gitu, tapi tetap bisa menjalani hal-hal yang lain ya kak. Masih bisa kok. Oh iya, tadi kan kita udah bahas soal culture-nya di FEB juga ya. Menurut kalian tuh vibes-nya di ini enak banget nggak? Lingkungannya, teman-temannya, kayak gitu-gitu ya gimana? Enak banget. Enak banget sih kalau dari aku. Gimana kalau cutting-nya? Oh, Seru banget. Seru banget. Mereka tuh terbuka, gak ada senioritas. Terus kayak kita mau nanya-nanya tuh kayak mereka bakal jawab gitu loh. Yes. Apa itu Komdis? We Wih. don't Oh, have it's we don't have Komdis di Komdis. FEB. Bahkan ospek kita seru banget ya Seru guys. banget. Mulai dari universitas, fakultas sampai jurusan tuh kayak semua Yes. ospek-ospeknya Iya. seru banget. Gak ada tuh yang dimarah-marahin tuh Yes. gak ada. Nggak ada dong. Komdis in the big 2026. Wah. No. Oke. Jadi apalagi katanya semester pertama tuh matkul masih gampang ya. Kayak di paling awal semester tuh masih santai, matkul masih gampang, masih mungkin lah dapet IPK 4 katanya. Nah, jadi pertanyaannya nih, kita kan udah survive ya semester pertama. Kita udah survive nih, kita sekarang udah semester 2. Gimana nih tips and trick dari kalian supaya tetap survive and happy and enjoy menjadi IE 25? Kalau dari aku, tetap perhatiin dosen, jangan pernah cabut dari kelas. Terus pokoknya kalau ada tugas semuanya dikerjain. Kalau UAS sama UTS lebih difokusin kayak ya kalau semester 1 sih aku kemarin jujur masih SKS, jadi kayak masih oke sih, masih aman sih. Terus kayak kalau misalkan mau nyicil itu akan lebih bagus, IPK bisa 4 kayaknya perfect gitu kan. Ya teman kita ada kan. Nggak ada ya. Aman banget. Aman banget. Terus apa lagi ya? Paling kayak semester 1 tuh tidur tuh masih bisa 8 jam masih bisa sih, masih memungkinkan. Apa lagi ya? Leon apa? Kalau dari aku sih, dari aku sendiri itu menerapkan prinsip jangan FOMO teman-teman. Jadi kayak ada kepanitiaan muncul nih, mentang-mentang fakultas event dan bazar, daftar. B muncul, daftar. C muncul, daftar. Semuanya muncul nanti kayak semuanya jadi kayak keteteran gitu. Overwhelm, no banget. Akan kita persatu. Oke, kalau gitu sekarang ada nggak sih kayak wish kalian kalau misalnya turn back time gitu ke waktu-waktu maba banget, apa yang harusnya kayak dulu harusnya kayaknya aku lakuin ini deh, tapi pokoknya penyesalan banget gitu nggak dilakuin. Oke, kalau aku sendiri di bulan Maret 2025, aku ingin berpesan kepada diriku untuk menaruh akuntansi pilihan 1. Nevan gimana? Kalau aku itu kayaknya impossible, tapi kalau misalkan aku bisa menyampaikan aku di bulan Agustus atau September itu adalah tolong serius belajarnya. Oke, Itu jujur. Iya, penyesalan banget sih. Tapi kalian ngerasa burnout nggak selama ini? Menjalani Salah hari- pertanyaan nih, harusnya pernah nggak burnout gitu. Aduh, Kalau kayak gitu gimana sih cara kalian ngatasinnya? healing guys. Jangan sampai kayak kalian tuh merasa overwhelmed terus kayak kalian nggak bisa ini nggak bisa itu, tapi kayak take your time, istirahat. Kalau misalnya kalian udah nggak ada apa-apa, jangan dipaksain kalian mau ikut apa-apa lagi. Udah kalau kalian udah lagi kosong, ya udah kosongin aja waktunya. Jangan Nikmatin ya. nikmatin aja, healing ke mall, ke pantai atau kemana itu udah benar-benar menurut aku udah bikin kita tuh nggak ngerasa burnout sih. Kalau dari aku sendiri, mungkin lebih mengisi waktu luang di wisdom untuk menghilangkan overwhelming dan burning out gitu kan. Terus kayak kalau aku ada satu tambahan lagi nih yang agak unik. Aku biasanya kalau burnout aku tidurnya di lantai. Wow, tips ya guys. Tips. Coba. Nah, bikin apa tuh kak? Bikin apa?
nggak tahu ya, karena lantai itu kan tonnya kan kayak netral, terus kayak dia stabil. Jadi kayak kalau kita tidur di lantai saatnya burnout itu kayak menghilangkan energi negatif burnout itu keserap ke tanah. Wah, bagus. Iya. Tapi bukannya jadi masuk angin ya Kak besoknya? Mau nggak pernah masuk? Oh, berarti harus Jangan sering-sering. Jangan. Jangan sering-sering burnout ini kan. Oke. Bener sih, masuk akal. Nah, salah satunya juga kita mungkin bisa cari makanan atau minuman yang kita suka gitu kan. Banget. Tanya apa tuh Kak? Dubai cuy. Nah, Ya, kan sekarang suka hunting Dubai Chewy Cookie Betul. kan. Kayak apalagi ya kira-kira tuh biasanya katanya tuh kayak makan atau minum coklat itu juga bisa. Iya, buat ngilangin stres, guys. Itu bener banget sih, Itu dopamin sih banget. bikin kita tuh lebih happy, terus kayak burnoutnya hilang gitu. Minum Nah, manis-manis. persis banget, makanya kayak di FEB tuh ada yang namanya Dotco. Dotco. Yang dari tadi kita minum, guys. Iya. Langsung enak banget ya, Enak banget. keras Iya. banget. Langsung kayak Iya. langsung seger, terus langsung kayak apa ya, jadi nggak stres lagi gitu. Iya, makanya kenapa kita dari tadi nih enjoy itu kan ya ngobrolin IE yang semumet ini gitu. Karena ini juga ini Dotco itu dari 100% kakao lokal, guys. Wow. Super Dan- UMKM ya? Iya, ini yang kalau nanti maba-maba udah pada masuk, cari mereka di Sebelah kantin. Lobby Dino. Iya, Di sebelah kantin di kantin EB. EB. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya baru buka 3 bulan, tapi udah kejual 5.000 cup lebih. Nah, Wow. berarti tandanya tuh Yes. orang-orang FEB stres semua. Enggak gitu. Enggak dong. Ini berarti mereka mencari pelarian yang baik Ya, gitu. dopamin. Lari dari mana? Dari stres. Iya. Tapi it's okay guys, kalau kalian keinget lagi something overwhelmed, lari aja ke dojo untuk dopamin rush. Betul. Nice. Oke, keren banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget yang insight-insight baru yang bisa kita bagikan kepada para maba 2026 yang nanti bakal jadi adik-adik kita di ilmu Yeay. ekonomi. Welcome. Nah, jadi buat maba IE 26, welcome guys. Welcome. Have fun, guys. Aku tunggu di Pionir Gajah Mada 2020. Oke, aku tunggu di Simfoni 2026. Asik. Aku tunggu di Mami Metsar 2026. Nyampi dulu dong, nyampi. Kami tunggu di Nyambi 2026. Yeay. Nah, thank you juga buat Leon sama Nevan yang udah mau ngeluangin waktunya datang sebagai narasumber Podi ya, cerita-cerita, sharing-sharing buat Gamadi 26. Thank you banget ya guys. Nah, mungkin boleh nih closing statementnya dari Nevan dulu nih kayaknya. Ya. Oke, closing statement ya. Ya. Kita diwawancara nih. Closing statement. Oke, mungkin aku coba mau ngucapin selamat buat teman-teman Gamada yang udah masuk ke ilmu ekonomi. Semoga teman-teman bisa survive, teman-teman bisa berdinamika lebih lebih menantang dan lebih masuk ke tingkat yang lebih lanjut karena ini kan tingkatnya udah universitas, sudah bukan sekolah lagi. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih mengenal banyak hal yang mungkin akan menjadi krusial ketika nanti kuliah gitu. Terus kayak intinya aku mau ucapin selamat dan terima kasih juga buat Aik dan Nadia karena udah mengundang kami menjadi narasumber di Podi kali ini gitu. Ya. Makasih juga Kak Nevan. Kalau dari aku sendiri cuma mengucapin selamat berdinamika dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Gadjah Mada, khususnya FEB UGM, khususnya lagi ilmu ekonomi. Selamat mencari jati diri kalian, selamat menjadi versi terbaik dari diri kalian, dan selamat berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Amin. Dan buat kalian yang udah dengerin sampai sini, makasih udah setia bareng Podi. Kalau episode ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama yang mau masuk ilmu ekonomi. Oke guys, sampai jumpa di Podi episode berikutnya. Podi, enak didengar, bisa bikin pintar. Bye-bye. Dadah.